Selamat siang Pak Camat. Bisa ceritakan Pak, langkah-langkah apa upaya ini sampai termasuknya Cengkareng ini, khususnya Kecamatan Cengkareng, zona hijau? Bisa dijelaskan Pak seperti apa Pak? Sesuai dengan peraturan gubernur juga peraturan-peraturan dari tingkat pemerintah pusat terkait dengan penanganan COVID-19, semua program itu kita laksanakan di wilayah Kecamatan Cengkareng, mulai dari pelaksanaan PPKM, kemudian sebelum PPKM itu ada apa namanya PP apa dulu PSBB Pak? PSBB, kemudian ada PPKM, kemudian ada vaksinasi. Ini semuanya kita laksanakan. Lalu apakah semua itu mempunyai kontribusi? Jelas, semuanya mempunyai kontribusi terhadap pencapaian upaya-upaya menurunkan kasus COVID-19 dan upaya-upaya memutus mata rantai. Sehingga alhamdulillah kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Cengkareng khususnya yang menurun drastis, dan alhamdulillah kasus harian saat ini antara 8 sampai 10 kasus harian ini. Dan ini sudah sangat jauh dibanding dengan kasus harian yang terjadi di bulan Juni dan bulan Juli, ya, atau pertengahan bulan Juni dan sampai dengan pertengahan bulan Juli. Tentunya ini adalah berkat usaha bersama pemerintah, semua stakeholder dan masyarakat di dalam upaya penanggulangan bencana COVID-19. Alhamdulillah saat ini di wilayah Cengkareng vaksinasi sudah mencapai 62,53%. Adapun status COVID-19 di wilayah Kecamatan Cengkareng berdasarkan zonasi RT, dari 1086 RT sebagai zonasi COVID-19, alhamdulillah 70% dari jumlah tersebut sudah masuk zona hijau, artinya zero kasus. Kalau kita bisa rata-ratakan kasus harian per hari per kelurahan itu antara 1 sampai 2 kasus, sehingga masih ada zona kuning. Dan ini yang tetap kita upayakan, kita ikhtiarkan ke depan semua RT sudah masuk ke zona hijau, sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Adapun kegiatan vaksinasi, ya, saat ini memang baru mencapai 60,53%. Target sampai dengan akhir tahun nanti insya Allah bisa mencapai 80% atau lebih, sehingga kita masuk ke zona hijau wilayah atau zonasi vaksinasi. Dan perlu diketahui juga bahwa wilayah Cengkareng ini, satu kecamatan Cengkareng, target vaksinnya yang luar biasa, boleh dikatakan tertinggi sewilayah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah target sasaran sebanyak 456.111. Dan ini menjadi tantangan luar biasa di wilayah Kecamatan Cengkareng, karena kalau kita bisa melaksanakan vaksinasi dosis 1 5.000 per hari, itu baru meningkat 1% saja. Ini menjadi tantangan luar biasa. Dan tantangan lain bahwa dari sejumlah data 456.111 itu secara de jure mereka adalah penduduk Jakarta. Tetapi secara de facto mungkin ada sebagian dari warga masyarakat yang secara de jure itu sudah tidak lagi tinggal di Jakarta. Artinya secara de facto mereka sudah tinggal di wilayah luar Jakarta, entah itu udah ada di Tangerang, di Bekasi, di Depok, di Bogor dan sebagainya.
sehingga ini akan tetap menjadi beban kita untuk menyelesaikan. Sementara mereka sudah tidak ada lagi di wilayah tempat tinggal mereka sesuai dengan KTP. Itu menjadi tantangan kita. Tantangan lainnya, masih ada warga masyarakat yang mempunyai follower, ya, yang punya follower belum melaksanakan vaksinasi, sehingga dia diikuti oleh followernya. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada kita semua warga masyarakat, baik tua maupun muda, baik yang mempunyai follower atau yang independen sendiri-sendiri, mari kita melaksanakan vaksin, karena vaksinasi ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan juga melindungi orang lain agar tidak terpapar virus COVID-19 dengan target terbentuknya herd immunity. Apabila sebagian besar masyarakat yang menjadi target itu sudah divaksin, insya Allah mereka-mereka yang tidak bisa divaksin karena latar belakang komorbid atau penyintas, mereka pun terlindungi. Ibarat ada 100 orang, 70 orang pakai payung, sementara 30 orang lain tidak pakai payung, yang 30 orang tidak kehujanan karena dia ada bersama dengan 70 orang yang pakai payung. Kira-kira seperti itu ibaratnya. Itulah pembentukan herd immunity. Demikian. Oke, terima kasih Pak Camat. Pak Camat, tambahan sedikit buat EBR TV ini Pak Camat. Pak Camat kan asli orang Betawi nih. Nah, jadi bisa himbauan untuk anak-anak muda Betawi ini seperti apa ya Pak Camat? Sedikit ya Pak Camat untuk EBR TV-nya. Generasi muda untuk anak-anak Khususnya para generasi muda masyarakat Betawi. Saya juga orang Betawi. Saya ingat lagu filmnya Sidul Anak Betawi, dikatakan bahwa Betawi ketinggalan zaman. Ya, kita orang Betawi yang saat ini hendaklah sekarang kita berpikir dan berbuat lebih mengedepankan intelektual kita, bahwa kita harus menghilangkan